Baik Iya, Ibu, bisa kita monggo Bu. mulai ya. Iya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Sulis. Apa Ngapunten, kabar? alhamdulillah baik. Bu Yuli, Ada apa ada kok waktu enggak? tumben? Iya, boleh saya Boleh, masuk boleh. sebentar Bu Yuli? Nggih, monggo. Ada apa Bu Sulis? Iya, gini Bu Yuli, saya ini loh Bu Yuli punya murid. Salah satu murid saya itu ya Allah, di kelas saya itu baru tahun ini saya merasakan siswa yang begitu sulit untuk diberi nasihat. Dia itu sukanya bicara yang nggak baik seperti itu. Gimana ya Bu Yulia? Nggih Bu Sulis. Bu Sulis, kira-kira apa ya penyebabnya dari siswa jenengan kok seperti itu gitu? Apa kira-kira Bu Sulis? Iya, saya rasa mungkin saya berpikir begini Bu Yuli. Setiap kali saya itu beri nasihat, dia itu iya iya iya. Tapi besok 2 jam nggak sampai 10 menit sudah dilakukan kembali. Kira-kira mungkin yang saya cari dari dia itu yang saya pelajari itu mungkin karena dia itu entah kurang kasih sayang, entah itu karena salah dia dalam bergaul, entah karena mungkin dulu waktu sebelum dia duduk di kelas 6 itu karena gurunya yang kurang perhatian ke beliau, ke dia. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Yulia. Saya tuh sampai ya Allah pengen nangis rasanya nggak baru kali ini saya tuh punya murid seperti itu ya Allah. Sabar ya Bu Sulis. Iya, ya. Iya Bu Sulis. Kira-kira situasi apa yang ingin Bu Sulis wujudkan untuk saat ini? Gini Bu Yuli, situasinya itu dia itu sukanya itu kan setiap kali dalam pembelajaran itu selalu bikin onar. Ada aja yang dia usilin itu. Kadang gitu dia itu pada saat pembelajaran saya beri tugas diskusi kelas. Dia duduk manis, nang kerja no rek. Loh, bilang gitu. Kadang gitu dia bilang sampai ngomongnya itu yang nggak pantas didengar gitu loh. Mohon maaf ya, sampai bilang gini loh Bu Yuli, cangkemmu itu badan gurunya itu enggak pernah ngomong ngajarin seperti itu. Ya Allah, terus gitu, loh Hisam saya deketin dia itu secara pribadi, kenapa sih nak? Ada apa sih nak? Bikin aja dia itu onar, terus dia itu bikin aja masalah. Temannya itu sampai teriak, Bu Hisam, saya tinggal ke kelompok sebelah. Teriak lagi temannya itu, Bu Hisam namanya Hisam salah satunya itu murid yang saya itu kan itu Bu Yuli ya Hisam namanya itu ya Allah rasanya gimana ya Bu Yuli habis itu nanti kalau sudah selesai iya Bu maaf gitu aja terus udah diulangi lagi sing temennya itu yang dijambak gini habis gitu temennya sampai kemarin tuh pernah ini apa kenain peniti di tenggorokannya tuh sampai ditarik itu kena astagfirullahaladzim saya sampai gitu ya Allah nak kenapa sih pen itu ternyata mungkin saya itu sampai bertanya sama itu gurunya itu kenapa sih Pak yang dulu kelas 5 itu ya itu Bu gitu kan nggak tahu nggak tanya jadi ini nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa gitu. Mungkin karena gurunya itu laki-laki ya Bu, nggak seperti kita yang perempuan. Pengen mendekati dia, kenapa sih nak? Kalau dia itu, kalau saya ngomong kasar, pasti dia itu seperti kayak nantang. Ya apa namanya? Jadi dia itu seperti nantang. Dia itu nggak mau, tapi kalau kadang-kadang saya kenapa sih Hisam kan pinter, dia itu seperti kayak oh aku ada yang merhatikan. Mungkin karena kurang perhatian itu mungkin ya Bu Yulia. Ya bisa jadi Bu. Jadi permasalahannya Bu Sulis ini salah satu anak yang memiliki perilaku tidak baik ya Bu Sulis. Bu Sulis sudah ini ya apa namanya itu memperkirakan kira-kira anak ini mungkin kurang perhatian atau mungkin di jenjang sebelumnya juga kurang apa ya namanya kayak kurang dituturi gitu ya Bu sama
Pak Aset. gurunya, seperti itu. Iya, betul Kalau sekali. untuk Iya. latar belakangnya bagaimana Ibu? Iya, Bu Yuli, saya itu sampai bertanya kemarin tuh latar belakangnya. Ternyata latar belakangnya si Hisam itu saya tuh sampai bertanya kepada wali murid yang lain. Ternyata Hisam itu memang dari kelas kecil, kelas 2 itu sudah ditinggal sama ayahnya. Dia itu dibesarkan oleh seorang ibu sendirian di rumah, terus ibunya itu juga bekerja. Lalu ibunya itu pulang sore, anaknya itu enggak tahu habis pulang sekolah itu kemana, belajar apa tidak, orang tuanya enggak tahu gitu. Jadi itu mungkin ya faktor yang salah satu dari dia itu, jadi dia itu minta diperhatikan lebih oleh gurunya. Bisa jadi itu Bu. Jadi permasalahannya yang terjadi sama Hisham ini kemungkinan anaknya memang kurang perhatian dari warga di rumah ya Bu. Kemudian di sekolah juga dia merasa ingin diperhatikan juga ya Bu. Iya. Terus kemudian kira-kira langkah apa yang ingin Bu Sulis ambil untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki perilaku Hisham ini? Kira-kira Iya, apa Bu? Kira-kira kemarin tuh saya panggil secara personal, secara pribadi ya Bu Yuli. Saya panggil tapi tidak di hadapan anak-anak. Saya panggil sendiri di dalam perpustakaan. Saya tanya, apa sih nak yang bisa yang menyebabkan sampai itu seperti ini? Kenapa sih Le? Habis gitu dia itu kadang mungkin karena dia tersentuh, dia itu sampai berapa merah mukanya, entah dia itu merasa dia mungkin bersalah, tapi dia itu dikala mungkin aku harus dekat harus selalu diperhatikan, tapi kita nggak mungkin kan selalu memperhatikan hanya satu anak seperti itu kan Bu. Habis gitu dia memang di rumah hanya dengan ibunya saja, tetangga kanan kirinya itu hanya tetangga bukan saudara. Mungkin dia itu karena sering dia curhat karena saya sepintas tahu itu, saya panggil secara personal, dia mengatakan kalau dia pulang sekolah itu makan sendiri, terus cari makan sendiri itu dalam arti mamanya ya sudah disiapkan seadanya di situ. Nanti mamanya pulang dia sudah capek tidur ngaji, tidak ketemu mamanya malam sudah tidur, pagi berangkat lagi, seperti itu setiap hari. Jadi nggak sempat memperhatikan anaknya ya Bu. Betul. Yang kedua mungkin nanti bisa saya memanggil orang tuanya, mungkin begitu ya Bu Yuli ya. Jadi langkah untuk pendekatan personal sudah dilakukan sama Bu Sulis, dan ini tingkat keberhasilannya masih kurang maksimal gitu Bu. Terus kemudian untuk ada langkah lain lagi, yaitu apa tadi Bu? Langkahnya ingin memanggil orang tua untuk berdiskusi ngaten. Kira-kira seperti apa nanti gambaran langkahnya diskusi dengan orang tuanya Bu Sulis dengan orang tuanya Hisham itu nanti seperti apa Bu langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya mungkin nanti saya minta untuk saya hubungi dulu ya. Pertama itu mungkin Bu Yuli kemarin itu dia ada waktu apa tidak, karena dia itu bekerja di perusahaan, jadi dia harus izin dulu. Betul, izinnya itu waktunya kapan, seperti itu. Terus nanti mungkin saya bisa menyampaikan secara hati ke hati dengan mamanya, mungkin ya. Kalau saya dengar gitu seperti betul sekali. Kenapa sampai dia itu nggak ada saudara, hanya anak tunggal sendiri. Iya, tapi dibesarkan oleh seorang ibu juga tanpa ayah. Ayahnya entah nggak tahu kemana gitu kan. Jadi Bu Sulis nanti mau bincang-bincang dengan ibunya, terus kemudian untuk mengkomunikasikan keadaan anak di sekolah perilakunya itu seperti ini gitu ya Bu ya. Terus mungkin ada lagi yang ingin dibincangkan dengan ibunya selain mengkomunikasikan anaknya Bu? Iya, mungkin mengomunikasikan, mungkin nanti saya minta kepada ibunya untuk lebih perhatian, lebih diperhatikan Hisamnya, karena kasihan, mungkin masih
seperti itu nanti kalau sudah agak terlambat kan bisa jadi fatal gitu loh Bu Yuli. Betul, Bu, betul. Jadi Nggih. mumpung masih kecil, bukan belum terlambat gitu, mumpung belum Iya, iya. terlambat, masih sedini mungkin ibunya bisa tanpa kalau kerja di perusahaan itu kan harusnya pulang jam 3, tapi dia itu sampai lembur-lembur, Nggih. jam 6 baru pulang, seperti itu. Mungkin bisa Nggih. tanpa lembur, pulang Nggih. lebih dahulu, ya mendahului. Jadi Nggih. anaknya bisa lebih banyak dengan mamahnya, seperti itu ya Bu Yuli ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi nanti Bu Sulis itu mau berdiskusi dengan orang tuanya terkait perilakunya Mas Hisam, kemudian nanti Bu Sulis juga ingin menyarankan kepada orang tuanya untuk meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan atau istilahnya itu bercengkrama dengan anaknya ya Bu ya, supaya kebutuhan akan kasih sayangnya bisa tercukupi ya Bu. Betul Sulis sekali. demikian. Nggih. Untuk skala pencapaiannya kira-kira dari 1 sampai 10 nanti ke tingkat keberhasilannya dari langkah ini berapa Bu menurut Bu Sulis? Kalau menurut saya mungkin di tengah-tengah antara 7 sampai 8 itu ya Bu Yuli. Mudah-mudahan bisa berhasil, Ya, mungkin dia mudah-mudahan bisa berhasil. terketuk hatinya. Iya, amin. Betul. Iya. Dengan istiqomah nanti insya Allah mudah-mudahan ada perubahan tingkah laku dari Mas Hisam ini ya Bu Sulis ya. Amin. Iya Bu. Jadi alhamdulillah pembicaraan kita ini mudah-mudahan bisa membuat Bu Sulis lega. Apa sekarang yang dirasakan Bu Sulis? Amin. Iya Bu Yuli, terima kasih, saya sedikit lega tadi itu. Bisa bincang-bincang dengan Bu Yuli, ngasih solusi, ngasih jalan, mengarahkan. Terima kasih ya Bu Yuli ya. Mudah-mudahan nanti itu jalan yang terbaik buat si Hisam. Saya juga enggak mau siswa saya jadi anak yang enggak baik, seperti itu kan. Kita bisa mendidik anak-anak kita jadi anak yang baik, terutama nanti bagi keluarganya, bagi lingkungannya juga, seperti itu. Halo Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Nggih, maaf ya Bu, terputus. Nggih, untuk yang terakhir kalinya saya ingin Bu Sulis menyampaikan apa yang sudah didapat dari percakapan kita ini Bu Sulis. Mulai dari awal masalahnya, terus kemudian bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah mungkin dengan siswa saya yang selalu bersikap berbicara yang tidak baik, mudah-mudahan nanti dengan solusi yang sudah saya jalankan, yang saya rencanakan nanti, yang kita bicarakan dengan orang tua nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan bisa mengetuk hatinya si Hisam dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Zuli. Terima kasih ya. Saya mau masuk kelas dulu Bu Yuli. Terima kasih. Ya Bu Sulis, monggo sami-sami. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ganti ya Bu Sulis. Iya. Bu Yuli, monggo. Ya. Assalamualaikum Bu Sulis. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yuli, tumben. Monggo. Bu Sulis, saya ingin bicara sebentar nih dengan Bu Sulis. Iya, monggo. Monggo binarak dulu, nggih, duduk dulu Bu Yuli. Terima kasih. Saya duduk juga dulu ya. Iya, ini sudah duduk Bu. Bu Sulis, saya ini loh, akhir-akhir ini kayak muales gitu Bu, mau buka LMS itu kayak nggak ada keinginan sama sekali, kayak awang-awangan gitu loh Bu Sulis. Kenapa ya saya ini Bu Sulis mau menyelesaikan tugasnya itu loh Bu Sulis, yang kemarin dapat tagihan dari Bu Lisna itu, yang Bagja itu belum saya realisasikan. Terus kemudian teman-teman juga pada sibuk semua. Susah ini saya Bu Sulis, gimana ini? Oh, alah ya Bu Yuli, sabar nggih. Iya, harus gimana lagi coba. Kenapa Bu Yuli?
tiba-tiba Bu Yuli punya perasaan atau punya tiba-tiba ada rasa seperti itu, kenapa? Apa sih sebabnya? Mungkin kira-kira ada sesuatu yang apa namanya, disimpan dalam hatinya Bu Yuli. Ada apa Bu Yuli? Iya Bu Sulis, ini saya akhir-akhir ini kegiatan Agustusan ibu-ibu PKK ini kan sangat menyita waktu sampai malam-malam latihan, badan cuapek semua, mau buka LMS sudah nggak sanggup, mata sudah nggak bisa melek, ya Allah gimana Bu Sulis ini sampai sekarang belum saya lakukan Bu Sulis. Iya sabar, nanti pasti dengan pelan-pelan pasti akan terselesaikan juga Bu Yuli. Bu Yuli, Iya. iya. Bu Yuli ini kegiatan Agustusannya ini padat sekali ya? Iya Bu Sulis, Iya. ini baru saja selesai. Terakhir penutupan kemarin Jalan Sehat. Ini sudah. Iya. Tapi masih capek semua ini Bu Sulis. Kira-kira menurut Bu Yuli langkah-langkah untuk Bu Yuli menyelesaikan tugas-tugas itu gimana Bu Yuli? Dari Iya Bu Sulis. Iya, gini loh Bu Sulis. Sebetulnya saya itu kan rasa malasnya itu mungkin karena saya capek, terus kemudian mungkin nanti itu kalau capek gini ya saya harus bisa mengatur waktu untuk istirahat, meluangkan waktu saya untuk istirahat ya Bu Sulis. Jadi saya ingin itu ada waktu istirahat lebih, mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang penting mungkin ya Bu. Terus kemudian saya itu juga ingin menyelesaikan tugas saya, terutama yang merealisasikan bagja itu Bu, itu. Saya itu pinginnya mau saya lihat gitu loh Bu bagjanya. Filenya juga sampai sekarang belum nemu. Saya cari-cari dicari tambah enggak nemu Bu. Coba Bu Yuli cari solusinya. Kira-kira solusi yang bisa diambil sama Bu Yuli itu gimana? Bagaimana? Iya Bu Sulis. Iya. Gini Bu Sulis, saya tuh pengennya nanti itu ya Bu, ini yang saya lakukan tuh saya mau cari filenya dulu, kemudian saya mau konsep dulu Bu sebelum saya merealisasikan nih. Kalau nggak salah ada salah satu membuat kuesioner itu saya juga belum bikin itu Bu. Saya mau ini kan sebarkan ke wali murid gitu. Ini rencananya ya memang harus ya Bu Sulis, kalau nggak terpaksa kan nggak dilakukan ya Bu Sulis. Iya betul sekali. Insya Allah dalam ini minggu-minggu ini saya mau lihat visi saya dulu, terus saya mau bikin konsepnya. Tentunya setelah saya bisa beristirahat dengan baik, kemudian badan saya sudah nyaman, terus kemudian saya bisa melakukan aktivitas itu. Mudah-mudahan ya Bu Sulis ya, doanya ya. Amin. Iya, sangat saya doakan juga buat Bu Yuli, mudah-mudahan Bu Yuli diberikan nanti kekuatan, sehat terutama ya. Iya, amin. Iya Bu, betul. Iya, itu kira-kira kalau dari Bu Yuli sendiri keluarga mendukung kan? Sangat mendukung sekali Bu. Karena itu yang mungkin nanti bisa memotivasi Bu Yuli ya, motivasi buat Bu Yuli gitu. Ya. Terus amin. Terus menurut Bu Yuli skala berapakah di tingkat keberapakah keberhasilan dari mungkin dari solusi-solusi tadi yang bisa dicapai dari solusi tersebut sama Bu Yuli? Kalau saya sudah siap melakukan seperti apa caranya itu memang dilaksanakan. Jadi saya berharap saya bisa segera melaksanakan itu aja Bu Sulis. Iya. Dari langkah-langkah saya planning barusan. Yakin Bu Sulis ya. Tetap semangat, ya tetap semangat Bu Yuli. Kapan itu mulai dilakukan? Segera dilakukan karena sudah due date sebentar lagi. ya. Jadi harus ya Bu Sulis ya. Kira-kira mungkin dalam minggu ini saya sudah akan menyebarkan kuesionernya dan segera
merealisasikan bagjanya. Ya Bu, doakan ya. Mudah-mudahan pasti Bu Yuli. Ya Bu Yuli, tadi dari yang sudah kita bicarakan, gimana perasaannya Bu Yuli setelah sudah kita tadi bincang-bincang, ngomong-ngomong santai, apa yang sudah didapatkan sama Bu Yuli? Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega sekali. Sudah curhat dengan Bu Sulis. Bu Sulis sudah mau menerima curhatan saya. Bu Sulis juga sudah support sehingga saya bisa apa ya yang mau saya lakukan gitu Bu. Ternyata ini ya Allah, terima kasih ya Bu Sulis ya. Jadi nanti problem saya ini nanti karena capek nanti saya mau istirahat dulu. Setelah istirahat badan saya sudah enakan, nanti saya mau mempersiapkan segala keperluan untuk merealisasikan bagjanya itu Bu, terutama yang jadi pikiran saya sampai sekarang ini Bu. Semangat Yuli. Seperti itu, semangat ya Bu ya. Semangat ya, pasti bisa. Iya, berarti sudah lega ya perasaannya ya. Sudah gimana senang? Sudah lega sekali. Terima kasih Bu Sulis sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Bu Yuli. Saya pulang dulu ya Bu Sulis. Iya, monggo ya ditunggu anak ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.